Jadi Musa ngasih nama anak-anaknya untuk menandai bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Next. Teman-temanku adalah hartaku. Siapa yang tahu ini? Dua orang ini yang memegang tangan Musa untuk berdoa. Siapa? Harun dan Hur. Jadi waktu itu Musa naik ke pakai bangsa saya ada di bawah. Aku berperang. Musa angkat tangan gini. Kalau Musa angkat tangan bangsa Israel menang. Tapi kalau Musa, aduh, kesel ya, tak udah sedia banget 1 menit ya. Waktu Musa turun 1 menit, bangsa Israel kalah. Aduh, ya aku yang kesel lah, tangannya terus lah, kalah di rumah udah. Dia bilang gitu. Lalu Harun dan Hur nolongin. Pak Musa, tak tolongin, tak cekelke tangannya. Jadi dipegangin tangannya. Yang satu pegang di sini. Musa berdiri capek, lama-lama dia duduk. Dia duduk enggak masalah, tapi yang penting tangannya harus diangkat. Dia duduk. Jadi dia capek enggak kalau tangannya dipegangin? Enggak capek. Wah, Musa tangannya dipegangin terus, bangsa Israel menang terus. Karena waktu tangan diangkat, Tuhan yang turun tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhan yang angkat tangan. Jadi kalau kita mau Tuhan angkat tangan, Tuhan turun tangan, kita harus yang angkat tangan ya. Minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan cabut tangan. Wah, orang-orang di sekeliling Musa itu juga adalah hartanya Musa. Siapa yang diurapi oleh Musa menjadi pemimpin menggantikan dia? Siapa namanya? Yosua. Yosua itu tadinya abdi Musa. Kalau Musa mau cuci tangan, Yosua cepat-cepat lari, ambilkan di, ayo cuci tangan Pak Musa, silakan cuci tangan. Pak Musa mau pergi, ini sendalnya Pak Musa silakan. Dia abdi Musa yang ambilkan sendalnya, yang ambilkan minumnya, yang ambilkan air cuci tangan. Itu Yosua. Sampai suatu saat Yosua tidak cuma jadi abdi Musa, tapi pengganti Musa. Next. Wah, itu siapa itu? 12 orang pengintai. Itu juga menolong Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Tapi 2 di antaranya beriman. Yaitu siapa? Kaleb dan Yosua. Sisanya yang 10 itu gak beriman, gak percaya akan janji Tuhan. Next. Ya, kita baca Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena orang akan jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi kalau pergi bawa teman enak, tiba-tiba aduh jatuh, lontong, ditolongin ya, ditolongin. Tapi kalau pergi sendiri ya, kalau jatuh siapa yang menolong? Gigit jari deh, ya. Nah, lanjut. Makanya Musa ditolong oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi ingat, tidak semua teman kita itu adalah harta. Ada juga yang sampah. Kenapa? Karena di dalam Amsal 13 ayat 20 dikatakan, kalau kita bergaul dengan orang bijak, kita ikut jadi bijak. Tapi kalau kita berteman dengan orang bebal, kita menjadi malang. Artinya gini, kalau kalian punya teman-temanmu tuh bandel-teman, jangan terlalu akrab dan jangan ikut-ikutan sama dia. Tapi kalau temanmu tuh baik, takut akan Tuhan, mendukung kamu, itu kamu akrab sama dia nggak masalah, jadiin sahabat. Tapi kalau temanmu tuh ngerokok, suka nonton film porno, temanmu tuh suka nyimpan gambar-gambar yang nggak baik, temanmu suka membantah melawan orang tua, itu jangan terlalu akrab sama dia. Maksudnya jangan memilih dia menjadi sahabatmu, karena apa? Kepergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Oke? Next.
Tapi orang-orang di sekeliling Musa nggak semuanya baik sama Musa. Kadang-kadang juga ada yang nggak baik, ada yang iri, ada yang benci, ada yang jengkelin, bukan jengkelin, jengkelin. Next. Contohnya siapa? Contohnya Miriam. Miriam tuh iri, dia ngomong gini sama Harun. Kan kakak beradik loh, Harun, Miriam, Musa. Si Musa ini yang ditunjuk Tuhan jadi pemimpin, padahal dia anak yang paling kecil. Tapi Harun sama Musa ini kakak-kakaknya, tapi posisinya di hadapan Tuhan anak buahnya Musa. Walaupun Musa paling kecil, dia sebagai pemimpin, dia termasuk pemimpin kakak-kakaknya. Waktu itu Harun melihat Musa itu menikahi seorang perempuan Kusi, padahal itu tidak melanggar firman Tuhan. Si Miriam ngomong gini, Kak Harun, mosok Tuhan tuh hanya berbicara lewat Musa saja. Kan Tuhan juga bisa bicara lewat saya, Kak ya. Harun tuh terpengaruh sama Miriam. Dek, mau Musa adik kita. Tuhan tuh juga bisa bicara lewat kita, nggak cuma lewat Musa saja. Langsung Tuhan membela keluarga. Kalian bertiga kumpul semua karena pertemuan. Lalu Tuhan ngomong gitu, Harun sama Miriam ya, kamu kok nggak takut mengata-ngatai hambaku Musa? Kalau sama hamba Tuhan lain aku bicara lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat suara. Tapi kalau sama Musa aku berhadapan muka dengan muka langsung. Musanya marah nggak? Enggak, Musa diam aja, diolok-olokin sama kakak-kakaknya, dia diam aja, dia dengan sabar, dengan hati yang lemah lembut. Tapi yang nggak terima siapa? Yang nggak terima Tuhan yang bela, Tuhan yang bela Musa. Kalian berdua jadi akhirnya Harun sama Miriam kena kusta, putih, seluruh tubuhnya putih. Si Miriam nggak langsung bertobat, tapi kalau Harun bertobat, Musa tolong, kamu berdoa sama Tuhan, kami minta ampun supaya kami nggak kena kusta. Lalu Musa gimana? Rasain, siapa suruh tadi mengata-ngatai aku, gitu nggak? Enggak, Musa dia punya hati yang lemah lembut, dia Tuhan ampunilah, kiranya mereka jangan sampai mereka kena kusta Tuhan. Musa dengan hati yang lemah lembut, tidak marah, tidak jengkel, mendoakan kakak-kakaknya. Akhirnya apa? Si Harun langsung sembuh, tapi si Miriam belum sembuh. Putih. Lalu akhirnya Miriam diasingkan keluar dari perkemahan, nunggu sampai sembuh. Kalau udah sembuh baru boleh berangkat lagi. Nah, Harun ya gitu, sudah disuruh jaga bangsa Israel. Musa mau berdoa di atas gunung, malah bangsa Israel dibikinkan lembu emas. Piye turun, Harun mengecewakan sekali ya. Menjadi seorang penolong kadang-kadang yang gak baik yang dilakukan. Tetapi Musa bagaimana caranya dia menghadapi orang iri? Dia tidak mau bertengkar, dia ramah, dia tetap sabar, dia tetap lemah lembut. Dan kelima sifat ini ada ditulis di 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 25. Next. Nah, kakak punya cerita ya. Ini cerita ini dari kakeknya Kak Sion. Dia dapat penglihatan seorang pendeta Hazel di Manado. Waktu Kak Bruce ngomong-ngomong sama dia, wah ini mau kakak ceritakan ke anak-anak setelah Injil liburan ke Santri saya. Jadi ada bambu ya, bambu ini dialiri air, dari mata air licik masuk ke bambu yang satu, nyambung ke bambu yang lain, nyambung ke bambu yang lain, sampai ke kolam yang di rumah penduduk. Untuk mandi, untuk cuci piring, untuk cuci baju, untuk dibuat minum dan sebagainya. Bambu yang paling akhir ini bilang gini, aku bambu yang hebat, akulah yang mengalirkan air ke kolam ini. Kalau nggak ada aku, wow, penduduk desa sini tidak bisa minum air, tidak bisa cuci baju, tidak bisa. Lalu bambu-bambu yang di sebelah-sebelahnya, enak aja, kamu tuh hanya bambu terakhir, aku nih yang bambu pertama, aku bambu kedua, aku bambu ketiga, aku bambu keempat. Dan seterusnya semuanya protes. Baik, kami akan buktikan. Wah, bambu yang terakhir ini diputus hubungan dengan bambu-bambu sebelumnya. Akhirnya dia bisa mengalirkan air enggak?
Kok bisa? Oh, jangan putuskan aku. Aku sekarang sadar. My friends are my treasure. Wah, temanku lah hartaku. Wah, akhirnya disambung lagi baru Alexa kalian. Makanya jangan sombong. Memang kamu bambu yang paling terakhir. Tetapi kamu gak bisa menangkan air kalau gak ada bambu-bambu sebelumnya. Enggak? Next. Kita lihat lagi cerita berikutnya. Wah, kisah si lampu. Wah, lampu juga gitu. Aku hidup. Akulah lampu terhebat yang bisa membuat ruangan ini menjadi terang benderang. Wow. Lalu si kabel diprotes. Oh, jangan salah. Kalau tidak ada aku kabel, kamu tidak bisa nyala lampu ya. Lalu saklar yang on off itu juga. Oh. Saklar. Aku adalah saklar. Kalau aku tidak kau tidak bisa menyala lampu. Wah. Saklarnya protes. Wah, ada tiang listrik di depan rumah itu juga protes. Ingat, ada aku si tiang listrik. Wah, gerdu PLN. Wah, yang gede juga protes. Oh, ada aku gardu listrik. Dong. Ya kan? Si lampu ini gak boleh sombong. Begitu kabelnya diputus, digunting, bisa nyala gak dia? Gak bisa, dia bisa nyala karena ada kabel, ada saklar, ada tiang listrik, ada gerdu. Ya kan? Siapa itu? My friends are my treasure. Teman-teman, ini adalah harta karunku yang membentuk aku menjadi sampai sekarang ini. Next. Kisah si layang-layang juga gitu. Aku melihat dari ketinggian. Akulah layang-layang tercantik di dunia ini. Lihatlah kakakku. Ningai. Layang-layang yang temennya itu nasihati. Layang-layang hijau, aku layang-layang biru. Bilang, kamu itu jangan kayak gitu. Kita ini bisa ada di atas karena apa aja? Angin. Apa lagi? Tali. Apa lagi? Seorang anak yang memainkannya. Kalau anak ini diputus dari tangan anak ini, gimana layangnya? Jatuh kelimpungan. Belum tamatlah riwayat. Wah, makanya jangan sombong dari layang-layang di atas. Ingat, ada tali, ada angin, ada anak kecil yang tarik ulur. Baiklah layang-layang hijau, biru. Aku mau mendengar nasihatmu. Nah, ya itu 3 ilustrasi tentang My friends are my treasure. Ayo kita bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Ada di sini yang punya papa? Ada ya, kalau nggak punya papa kalian lahirnya gimana dulu? Mama, ada yang punya mama? Ada yang punya kakak? Adik? Ada yang punya guru di sekolah? Oh, punya semua ya. Ada yang punya sahabat, teman-teman? Ada yang punya musuh yang benci sama kalian, iri sama kalian? Ada. Kenapa? Kita bisa bersyukur gak atas mereka? Bersyukur, kenapa? Gara-gara teman kalian memusuhi kalian dilatih jadi orang yang lebih sabar, dilatih jadi orang yang mau mengampuni, dilatih jadi orang yang selalu tersenyum, dilatih menjadi orang yang bisa dewasa. Coba kalau semua orang menyanjung kalian, semua orang baik sama kalian, gak ada yang jahat sama kalian gak akan dewasa. Disayangi semua orang kok, gak dewasa manja. Tapi kalau sekali-kali disengiti orang, dibentak orang, dijahati orang, gak apa? Dewasa. Katakan sama kanan kirinya. Dewasa. Dalam Alkitab dikatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan
Jadi kalau ada orang benci sama kalian, berterima kasihlah sama dia. Makasih ya. Loh, kok terima kasih? Gara-gara kamu benci aku sekarang jadi dewasa. Dewasa. Oke ya? Oke, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kita akan mengucap syukur untuk setiap teman yang Tuhan berikan. Ingat, halo. Untuk kalian lebih dari pemenang, Tuhan akan tempatkan orang-orang di sekitar kalian. Bu Grace mau bersaksi sedikit, perhatikan. Bu Grace selalu berdoa untuk gurunya Bu Grace di tahun ajaran mendatang. Jadi Bu Grace kelas 4 SD sudah berdoa minta Tuhan guru terbaik di kelas 5. Bu Grace kelas 5, Bu Grace sudah berdoa minta guru yang Tuhan sediakan di kelas 6. Bu Grace sudah SMA, Bu Grace minta waktu Bu Grace kuliah Tuhan sediakan dosen-dosen terbaik. Sama juga hal itu Tuhan akan kerjakan buat kita. Kalian berdoa supaya Tuhan siapkan sekolah yang terbaik untuk kalian besok, guru-guru yang terbaik buat kalian, dan Tuhan siapkan teman-teman yang terbaik buat kalian untuk hidup kalian. Mau? Siapa yang mau lebih dari pemenang? Lebih dari pemenang, tidak sendirian. Dia ditolong oleh orang-orang di sekitarnya. Amin.